Yang di laki-laki di Akbar ini ya, ada 11 orang. Di Rusunawa ini ada 11 orang. Yang di SDN Pinang Suri ada 4 orang. Jadi itu perempuan sini laki-laki. Ada total 15 orang yang sudah diisolasi. Mengapa dilakukan isolasi? Memang mereka mengimbau supaya jangan mudik. Presiden sendiri pun sudah bilang jangan mudik. Jadi kalau memang ini ada yang dari Makassar, bahkan ada yang dari Bekasi, sudah barang tentu harus kita antisipasi. Bahwa kemudian kita sangat berdoa beliau tidak terjangkit penyakit apapun. Namun upaya pencegahan sudah barang tentu kita lakukan. Jadi kita diamkan di sini dulu 14 hari, semua kita siapkan makanan minumannya, kita jaga, dan bahkan kalau kita lihat perkembangannya bagus, kita balikkan kampungnya. Dan kalau memang tidak baik, suhunya naik turun atau ada gejala yang tertentu, kita akan cek di rumah sakit umum daerah Pandan. Setelah itu kita akan rujuk ke rumah sakit yang telah dirujukan pemerintah provinsi. Sejauh ini kondisi yang diisolasi bagaimana? Insya Allah masih baik. Insya Allah masih baik. Namun yang perlu masyarakat ketahui, saudara-saudara kita ketahui, banyak pasien juga tanpa gejala, tidak menunjukkan bahwa dia terkena penyakit. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Desa-desa juga udah seluruh Tapteng ini sudah menyiapkan rumah-rumah, mereka suruh menyiapkan satu rumah untuk isolasi. Nah, jadi kalau sini sudah nggak full, di desa nanti akan kita isolasi. Tapi harapan kami, masyarakat Tapal Tengah yang berada di luar daerah, tolong jangan pulang dulu ke Tapal Tengah. Terkait bantuan PKH Pak, gimana Pak? Pertama kami sampaikan beras itu sudah kami salurkan yang 5 kilo. Itu bantuan bukan APBD. Yang dari APBD 40.000 sudah mulai semalam dikirim ke kecamatan. 40.000 KK. Ada beras, ada minyak goreng, ada gula, ada mie instan. Itu sudah kita kirim 40.000 KK. Jadi belum dibagikan. Baru sampai dulu baru dibagikan serentak. Yang ketiga terkait PKH. Ini adalah sebuah problem yang bukan hanya di Tapanuli Tengah, melainkan di kota dan daerah lain. PKH itu memiliki pendamping sendiri. Jadi kalau ada mengarahkan seolah kepala desa yang bermain, itu bohong. Karena PKH itu tidak urusan kepala desa. Kami sendiri pun susah berkoordinasi kepada pendamping PKH. Ini ada kali sosial. Data-data itu yang dilakukannya ya pendamping PKH. Yang urusannya langsung ke Kementerian Sosial. Gajinya pun bukan dari APBD, itu dari Kementerian Sosial. Kali sosial hanya bisa mungkin memindahkan si A ke si B. Kemana itu memindahkan pendampingnya, bukan yang dapat PKH. Yang dapat PKH itu pendamping PKH. Saya akan minta Kapolres untuk memeriksa pendamping PKH ini kalau masih ada orang kaya yang mendapat. Sangat sempat ada orang mobilnya dia dapat PKH. Kalau sempat itu ada terjadi, laporkan ke kami. Kami akan minta pendampingnya itu diperiksa. Kali sosial semua akan ditempelkan semua siapa yang dapat PKH, keluarga miskin. Jadi kalau kita keluarga harapan, mohon maaf, itu kan kategori orang miskin. Yeah. Kalau udah punya rumah, udah punya sepeda motor, ngapain lagi dikasih PKH? Ngapain lagi? Jadi sekarang ada orang menggaring opini, walaupun kadang-kadang di media sosial akun palsu, tapi masyarakat terbawa. Seolah-olah kepala desa yang disalahkan, bupati yang disalahkan. Urusan apa PKH sama kepala desa sama bupati? Kita udah berusaha. Namun PKH-nya, pendampingnya lah yang mendata orang. Ya, kali sosial sini. Ini kali sosial. Pendamping kan yang mendata orangnya? Ya. Pendamping, bukan dinas sosial. Kali sosial kita nggak pendamping. Dan bahkan di media sekarang ada kepala desa di Jawa mana itu ya, mengeluhkan itu kan? Ya. Daerah mana? Nanti saya kirim videonya. Ini tadi, pendamping lah yang bekerja harus jujur. Kepala desa pun mengeluh kepada kami, ada wakil bupati, ada sekda, ada kali sosial, bahwa pendamping ini tidak koordinasi dengan kepala desa. Tidak koordinasi sama lurah. Masyarakat menyalahkan kepala desa lurah. Ini yang tidak benar. Ada pendampingnya. Polisi harus cek itu pendampingnya. Itu yang benar. Bermain dia tidak. Nggak ada urusan pendampingnya sama kami. Ini hanya sifat pembina. Kali sosial. Koordinasi. Jadi jangan ada penyesatan informasi. Jadi kalau ada yang mengatakan menghujat-hujat kepala desa, mengatakan memakan PKH, pemilik kepala desa yang dapat, itu fitnah. Saya sarankan bertobat dan minta maaf sama aparat pemerintah itu. Karena bukan dia yang, itu urusan pendamping PKH, urusan pendamping.
saya akan undang pendamping itu supaya mendata yang sebenar-benarnya. Dan kalau masih ada orang kaya yang dapat PKH, laporkan, biar pendampingnya diperiksa polisi. Mana tahu dia terima apa-apa itu. Ya, tidak semua pendamping jahat, tapi tidak semua pendamping itu baik. Ada lagi mau ditanya? Masalah apa itu? Iya Pak. Yang mana? Yang berita-berita hari ini? Iya, yang berita hari ini Pak, yang katanya belum Makan. pernah Makan seminggu seminggu. nggak makan Pak. Di desa mana ya? Kecamatan Pandan ya? Iya Pak, di Budi Luhur Pak, Saya kelurahan. sudah suruh camat ke sana. Saya prihatin mendengar informasi itu. Namun saya takjub juga. 1 minggu tahan nggak makan. Itu prihatin. Selaku kepala daerah saya sudah perintahkan camat dan saya akan cek kebenarannya. Kalau PKH tadi dia tidak dapat, itu urusan pendamping Ya. PKH dan kita akan minta kadi sosial cek itu pendamping PKH. Ini yang selalu kita kumpulkan pun sulit. Iya Pak. Bahkan kadang-kadang ada yang menjawab karena dia merasa bukan di bawah naungan bupati. Dia merasa ini tadi koordinasi dari ini Kementerian Sosial. Saya akan kirim surat Kementerian Sosial. Tidak, yang mendata PKH itu bukan pemerintah kabupaten, tapi pendamping yang ditunjuk oleh yang namanya dari Kementerian Sosial ya. Gajinya pun dari Kementerian Sosial, bukan dari kita. Jadi ada penyesatan informasi. Masyarakat jangan terlalu percaya dengan akun-akun palsu. Dengan akun-akun palsu jangan terlalu percaya, sengaja menyebarkan isu. Itu baca dulu, kadang-kadang namanya tiap hari ganti-ganti. Ribuan akunnya akun palsu semua. Nah, yang kita sayangkan itu, yang buat berita itu, dia pakai akun palsu. Berarti dia malu memiliki nama dan orang tua yang sebenarnya. Jadi kasihan orang tua yang melahirkannya, dia malu dia sehingga digantinya namanya di Facebooknya. Berarti dia malu mengakui dia anak siapa. Nah, ini yang perlu, dan masyarakat jeli lihat gambar siapa itu, gitu ya. Oke, dari yang seminggu itu kami udah cek. Kalau memang dia tidak makan seminggu, itu luar biasa juga. Saya pun mukjizat sama beliau, sampai tahan nggak makan 1 minggu. Nah, kami yakin ini informasi sebenarnya. Saya berharap ini bukan settingan oleh oknum tertentu. Karena kita lagi berupaya sekarang sampai kecamatan, sampai desa. Kami yakin ini yang sebenarnya, namun kami berharap ini bukan settingan oknum-oknum tertentu. Jadi kami, kalau memang ini kejadian sebenarnya, kami akan selesaikan. Kami akan cek, kami akan bantu. Tapi kalau ada orang tahan nggak makan 1 minggu, bapak-bapak sendiri menjawab. Ya, saya lagi puasa, saya berharap informasi ini benar-benar betul-betul seminggu beliau kalau tidak makan, itu tidak kita harapkan. Tapi kalau memang itu tidak, kewajiban kami pemerintah membantunya. Kewajiban kami pemerintah membantunya. Namun kita lahir dan besar di sini, kita lahir dan besar di Tapanuli Tengah ini. Kalau di Tapanuli Tengah ini kuat persaudaraan. Kalau ada orang nggak makan 1 minggu, berarti tetangga-tetangganya yang sana perlu kita cek nanti, apa tahu atau tidak. Jadi itu pertama kami berharap ini informasi benar apa adanya. Kami sudah perintahkan camat dan sudah ke sana sama lurah, bantuan kita siapkan. Namun saya berharap ini tidak settingan atau permainan politik oknum-oknum tertentu untuk menghancurkan nama baik Kabupaten Tapal Tengah. Kami siang malam kerja loh. Siang malam kerja. Jadi kami berharap ini informasi benar, kami ulangi. Tapi kami berharap ini bukan permainan politik. Karena kalau 1 minggu orang tidak makan, saudara-saudara sendiri menjawab. Ya, tapi kita berharap ini tidak permainan politik. Terima kasih. Assalamualaikum.